bersyukur kepada Allah karena ternyata alhamdulillah masih banyak orang-orang di Poltekkes Kemenkes Semarang ini yang tergerak hatinya untuk mengikuti kajian yang dimana di dalamnya insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya itu, apabila kita niatkan dalam diri kita, Absa niatkan dalam diri Absa, teman-teman niatkan dalam diri teman-teman semua, mengikuti kajian ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak hanya ilmu yang kita dapat, tapi pahala di sana akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tidak hanya itu teman-teman, ada bonusnya. Apa bonusnya? Yaitu kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, yang dimana setiap malaikat satu malaikat memanggil malaikat yang lain. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Tidak hanya dilihat, ditonton oleh para malaikat, tetapi didoakan juga oleh para malaikat. Apabila niat kita ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu, maka malaikat insya Allah mendoakan dari awal kajian ini dibuka hingga penutupan. Apa doanya? Yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Maka malaikat itu berkumpul senantiasa berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa penghuni kajian di ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kajian, dosa-dosa orang yang berada di forum ini terus sampai forum ini, kajian ini selesai. Luar biasa, insya Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan pastinya teman-teman yang di forum ini mungkin nggak asing lagi sama Absa, karena memang ini ketiga kalinya Absa ngisi di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi ya, pastinya pertemuan kita menarik ya, seperti apa yang tadi moderator katakan, yaitu materinya tentang Let's Hijrah, Keep Istiqomah. Ini materinya luar biasa banget, yang mungkin jarang sekali di luar sana yang materinya senyentrik ini, stylish ini, lagi viral-viralnya lah tentang hijrah gitu ya. Oke. Selanjutnya bisa ucapkan yang terhormat tadi petinggi di Poltekkes Kemenkes Semarang yang mungkin belum bisa sambut tadi di awal, dan yang saya hormati juga teman-teman panitia pengurus ini di kegiatan Let's Hijrah Keep Istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga teman-teman semua dan menghadirkan pahala yang luar biasa untuk teman-teman yang mengadakan acara ini pun teman-teman peserta di sini, insya Allah. Oke teman-teman, Absa pertama izin dulu. Absa banyak melihat ke sini karena kebetulan layarnya di sini, sedangkan kamera di sana. Jadi mungkin sesekali Absa lihat sana, sesekali Absa lihat ini, ya, karena layarnya di sini. Oke, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Absa share screen ya teman-teman terkait kajian kita kali ini, insyaallah. Nah, ini judulnya tadi Let's Hijrah dan Keep Istiqomah. Karena barusan teman-teman panitia tidak meminta CV Absa, mungkin coba Absa sedikit perkenalan ya teman-teman. Nah, ini sedikit perkenalan singkat Absa buat teman-teman. Ini nama saya Absa Al-Haz Bustama. Teman-teman boleh manggil saya Absa Al-Haz ataupun Bustama. Kalau di rumah saya dipanggilnya Kakang. Di keluarga saya dipanggilnya Kakang. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau manggil saya Kakang, jadilah bagian daripada keluarga saya. Oke. Saya punya Instagram juga. Instagram saya nama lengkap Absa Al-Haz Bustama. Teman-teman boleh banget kalau mau follow. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan konten-konten yang bermanfaat karena di sana pastinya postingan-postingan tentang kebaikan, insya Allah. Dan aktivitas saya belakangan ini kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kebetulan, qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada saya sebagai yang beraktivitas di praktek dokter bersama Mu'tazah. Nah, sedikit tentang saya, yaitu selalu jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin tidak perlu terlalu wah ya memandang perkenalan singkat saja, karena memang bagaimana sih cara Absa ataupun cara teman-teman menghadirkan rasa syukur, sehingga nantinya ketika kita semakin bersyukur, ketika teman-teman semakin bersyukur, maka insya Allah jatuh cinta kita, jatuh cinta Absa, jatuh cinta teman-teman kepada Allah dan Rasulnya itu akan timbul sendiri.
Kenapa? Karena rasa syukur. Karena semakin kita bersyukur, maka semakin kita mati setiap pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Waktunya cukup singkat, jadi coba langsung kita mulai aja ya. Dan sepertinya akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Itu via nantinya, ataupun Hamzah akan berkomunikasi secara lain sebagai pertanyaan. Coba Alsa sampaikan kepada teman-teman, kenapa sih teman-teman di Islam gitu? Apa alasan teman-teman yang mendasari teman-teman beragama Islam? Nah, boleh teman-teman tulis di room chat sejujur-jujurnya, dalam arti saya berislam karena orang tua saya Islam, saya lahir dari keluarga Islam, nggak apa-apa. Itu alasan yang memang umum juga, sama semuanya seperti itu, dan tidak ada aib ya di sana. Silakan teman-teman boleh tulis, ketik di room chat, apa sih alasan teman-teman berislam? Kenapa sih teman-teman memilih Islam? Oke, waktunya 30 detik ya. Coba Absa hitung waktu Indonesia bagian Absa. Waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Silakan. Oh, dari Isna udah keluar nih. Isna Hani Puspita, lahir dari keluarga Islam. Kenapa memilih Islam? Karena lahir dari keluarga Islam. Boleh teman-teman, kalau misalkan di sini ada yang mungkin maaf, ada yang ateis, ada yang agnostik, boleh. Karena saya sedang mencari kebenaran. Boleh, nggak apa-apa. Ternyata di sini ada yang bukan Islam gitu. Ternyata di sini ada yang Kristen juga nggak apa-apa, Katolik. Kenapa memilih Katolik? Silakan minta tolong dijawab. Kenapa memilih agama teman-teman? Dan kebetulan secara umum banyak yang kita kan Islam. Jadi saya bertanya kenapa teman-teman berislam? Oke, alhamdulillah luar biasa, udah banyak nih pertanyaannya nih. Lahir dari keluarga Islam agar selamat dunia akhirat, insani, masya Allah. Ada lagi dari Safia Oktaviani, saya Islam karena dari kecil sudah diajari agama Islam, alias sejak lahir mengikuti orang dan lahir diadanin. Maulana. Kalau pas lahirnya di Bayat itu Kristen gitu ya. Pas lahirnya diadanin ya. Maulana. Ada Intan, suara hati, masya Allah. Diva lahir dari agama Islam dan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Vina karena syarat masuk Islam mudah, masya Allah. Yang lain gimana? Syarat masuk agama lain apakah sulit? Saya belum tahu sih. Oke, Dwi sebagai seorang Muslim dan karena Islam adalah agama yang benar, masya Allah. Aldila karena lingkungan dan dari keluarga Islam, tapi Islam sebenarnya ketika masuk pondok. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, apa yang teman-teman sampaikan sepertinya cukup ya menjawab pertanyaan Absa. Mewakil dari 15 orang mewakili 96 orang, insya Allah. Oke, dari pertanyaan Absa barusan, kenapa teman-teman perlu berislam? Pasti tidak hanya teman-teman. Jawaban orang umum di Indonesia, padahal Indonesia orang Islam yang terbanyak, 80-85%, pasti jawabannya karena orang tua saya Islam, karena lingkungan saya Islam, karena saya diadanin, karena saya berada di pondok dan lain sebagainya. Jadi jawabannya seperti itu. Apakah salah? Enggak.
Enggak teman-teman, pastinya itu jawaban yang benar. Dan pastinya kita juga bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah hadirkan orang tua kita, atau Allah hadirkan ibu kita yang dimana beliau seorang muslim, sehingga kita lahir di rahim seorang ibu yang muslim, sehingga langsung kita pun dalam keadaan Islam. Dan fitrah manusia semuanya adalah Islam ketika lahir. Apa yang merubah mereka menjadi mempunyai agama yang berbeda-beda, yaitu keyakinan ataupun lingkungan mereka masing-masing. Dalam arti orang tuanya sendiri seperti itu. Nah, jadi kenapa, ataupun mungkin teman-teman banyak yang bertanya, tadi bahasanya hijrah, kok langsung nanya ke Islam? Jadi gini teman-teman, Absa pikir hijrah dan istiqomah itu adalah bagian daripada Islam. Iya. Nah, kalau misalkan kita filosofikan, Islam adalah sebuah pohon, hijrah adalah sebuah pohon, maka posisi hijrah ini adalah fotosintesis atau penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh sebuah pohon itu sendiri. Dimana kalau misalkan pohon itu berada di lingkungan yang gersang, di lingkungan yang kurang baik, unsur haranya kurang, nutrisinya kurang, sinar mataharinya kurang, maka pohon itu akan kurang baik juga teman-teman. Tapi apabila pohon itu berada di lingkungan yang baik, unsur haranya banyak, nutrisinya banyak, penyerapan nitrogennya sempurna, penyerapan atau sinar mataharinya banyak, baik, maka pohon itu akan tumbuh dengan rindang. Nah, maka bisa sampaikan, kalau kajian ini bertemakan hijrah, maka itu belum menjadi fondasi kita untuk berislam. Iya, karena banyak orang yang di luar sana, bahkan teman Absa, dia berhijrah. Tapi mungkin karena fondasi hijrahnya kurang mantap, kurang baik, kurang kokoh, sehingga dia hijrah hanya 3 bulan, 4 bulan selesai. Dan Absa juga sangat menyayangkan hal itu teman-teman. Nah, dari sinilah Absa nggak mau nih, 95 orang ini yang ada di Google Meet, yang sedang kajian dengan Absa, apabila teman-teman sedang melaksanakan hijrah, maka Absa nggak mau teman-teman hijrah hanya bertahan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan benar. Alhamdulillah. Harusnya hijrah itu selamanya sampai mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Bertakwalah kalian. Oh, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam surat Al-Imran. Masya Allah. Begitu pentingnya Islam di dalam diri kita, sehingga kita harus mati dalam keadaan Islam. Oke, kita kembali lagi kepada filosofi kita, yaitu pohon. Apabila tadi hijrah itu diibaratkan sebuah pohon, maka hijrah adalah bagian daripada penyerapan nutrisi atau fotosintesis. Istiqomah apa? Istiqomah adalah proses yang dihasilkannya nanti. Kalau semakin orang berhijrah, semakin teman-teman beristiqomah dalam hijrah, maka pohonnya akan rindang, daunnya akan lebat, buahnya akan diibaratkan manis, enak sekali, luar biasa. Dan ternyata teman-teman, perlu teman-teman ketahui, filosofi pohon yang barusan Absa kabarkan, ternyata itu sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah ke-14, ayatnya ayat 24. Coba Absa bacakan buat teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Mana tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman boleh buka surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24. Saya belum hafal nih Ibrahim, jadi buka-buka dulu, nggak kayak Adi Hidayat ya. Oke. Alam
tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Filosofi yang sudah Absa sampaikan ternyata sudah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran. Dan pastinya Absa dapat di Al-Quran dulu, bukan Absa bilang dulu terus wahyu turun, bukan ya. Nah, ada yang lebih luar biasa lagi teman-teman. Ketika tadi kita membicarakan hijrah, ternyata hal yang paling mendasari kita dalam berislam itu bukan hijrahnya, tapi adalah akidahnya. Kalau kita filosofikan akidah kepada pohon, akidah ini berarti akar. Maka semakin kuat akarnya, semakin bagus akarnya, maka penyerapan nutrisinya juga akan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ke-14 ini, surah Ibrahim ayat 24, pohon yang diibaratkan itu adalah pohon yang ternyata dia bisa tumbuh baik walau di tanah yang gersang, walau unsur haranya nggak banyak, walau jarang disirami, bahkan terik panas, jarang hujan. Apa itu? Pohon kurma. Jadi kalau tadi Absa menyampaikan kalau ada pohon berada di unsur hara yang jelek, nutrisinya kurang terpenuhi, mataharinya kurang dapat, maka pohon itu akan pertumbuhannya akan jelek. Tapi pohon kurma ternyata luar biasa teman-teman. Hidup di padang pasir, jarang ada nutrisi, penyerapan nutrisinya ternyata malah luar biasa, dan bahkan ketika kena terik matahari, pohon kurma ini tidak mati. Maka orang Islam ini diibaratkan pohon kurma teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, dimanapun Absa berada, sekalipun itu di lingkungan yang kurang baik, maka apabila akar kita kokoh, akidah kita kuat, maka kita tidak akan terbawa oleh luar biasa. Masya Allah. Maka hijrah ini bisa tidak hanya diartikan secara konteks zaman Rasul. Kan kalau zaman Rasul tadi sudah dibilang ya sama siapa? Ketua panitia kita. Hijrah ini berpindahnya suatu keadaan dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Jadi di zaman Rasul itu kenapa sih bisa ada kata hijrah? Karena dulu Rasul ketika berdakwah, ketika Islam baru ada, baru viral di Mekah, ternyata orang-orang Mekah sendiri tidak menerima dakwahnya Rasul, tidak menerima Islam, sehingga Rasul dan sahabat semua orang Islam diusir ke Madinah. Maka disebutlah hijrah. Nah, kalau konteks sekarang, hijrah itu berubahnya keadaan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Habis, pertanyaannya, bisa nggak kita mempunyai keadaan yang baik, tapi di lingkungan yang kurang baik? Ternyata bisa, teman-teman. Jadi itu seperti filosofi pohon kurma tadi. Pohon kurma itu di tanah yang gersang. Tapi semakin gersang, semakin bagus pohonnya. Semakin akarnya kuat, semakin akarnya kokoh. Semakin buahnya manis, semakin pohonnya rindang. Luar biasa. Maka apabila hijrah kita didasari dengan keimanan yang kuat, akidah yang kokoh, itu hijrah kita pasti akan istiqomah, insya Allah. Nah, sekarang bahasanya berarti bukan hijrah, teman-teman. Karena hijrah itu bagian daripada bonus. Apabila akidah kita kuat, apabila akar kita kokoh. Jadi bahasanya bukan hijrah, tapi bahasanya bahasanya tentang akidah. Nah, mungkin teman-teman agak bingung, kok dalam banget ya bahasanya. Nanti lama nggak ya bahasanya gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Tapi enggak teman-teman, sana aja. Nah, di slide selanjutnya kita
ternyata ada 3 hal yang mendasari akidah. Cukup dengan 3 hal ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan 3 hal ini, maka akidah teman-teman akan kuat. Hijrahnya teman-teman akan mantap. Teman-teman akan istiqomah banget hanya dengan 3 pertanyaan ini yang bisa teman-teman jawab. Dan insya Allah akan kita jawab bersama. Yang pertama itu, dari mana asal manusia? Kalau teman-teman bisa menjawab dari mana asal manusia, berarti teman-teman tidak hanya berhijrah, tapi teman-teman berislam dengan kuat, dengan kokoh, layaknya akar pohon kurma yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ngapain manusia di dunia? Jadi, Agza ngapain sih sekarang di dunia tuh? Teman-teman ngapain sih sekarang di dunia tuh? Apakah kita hanya melakukan pendidikan, jenjang pendidikan pada umumnya dalam arti SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, tua, mati, masuk surga gitu. Apakah seperti itu? Nah ini perlu kita. Dan yang ketiga itu, akan kemana setelah kita mati? Akan kemana sih setelah Absa mati? Akan kemana sih setelah teman-teman mati? Akan kemana sih setelah orang tua kita mati? Ataupun mungkin nenek kita yang sudah mati itu kemana sih mereka pergi? Apakah mereka dikuburkan di tanah dan menjadi tulang belulang? Selesai? Apakah tidak ada kehidupan lain atau kehidupan selanjutnya setelah itu? Nah insya Allah dengan pertanyaan 3 ini, apabila teman-teman bisa menjawab, maka akidah teman-teman akan kokoh, insya Allah. Oke. Nah di sini Absa perlu banget diskusi, perlu banget bantuan moderator nih, untuk ikut menjawab pertanyaan, ketiga pertanyaan ini. Pastinya satu-satu. Oke, Pak Moderator. Moderatornya mana ini? Atau mungkin kalau nggak ada moderatornya, ada nggak moderatornya? Bisa minta satu orang relawan deh. Ya Kang, maaf. Oh ada, alhamdulillah. Mas Khairul ya. Ya Mas Khairul, Absa perlu teman nih Mas untuk menjawab setiap pertanyaan yang mendasari keislaman kita, sehingga kita tuh bisa stay on the track, bisa tetap di jalan kebaikan, bisa tetap bisa berhijrah dengan kokoh tanpa, walaupun banyak godaan tapi akidah kita kuat. Gimana sih caranya? Nah ini ada pertanyaan nih Mas Khairul, dari mana asal manusia? Nah, coba Absa tanya ke Mas Khairul, nanti Mas Khairul jawab ya. Ya kalau misalkan Mas Khairul jawab, nanti coba Absa tanya terus sampai jawabannya mantap, sehingga kita kuat insya Allah. Coba ya. Siap Kak. Oke, yuk. Tadi Mas Khairul, ini saya masih share screen ya? Udah berhenti Kak. Udah nggak? Udah. Oke. Yang keluar ya. Tadi saya punya pertanyaan nih, Mas Khairul. Dari mana asal manusia? Dari mana, Mas? Izin bertanya, ini untuk jawabannya menurut saya pribadi atau biologis atau secara menurut Mas Khairul yang paling mantap sehingga bisa mengokohkan akidah kita? Halo, permisi Kak. Terputus? Terputus? Cek. Siap. Kalau menurut saya pribadi sebagai mahasiswa keperawatan, manusia itu
Mohon maaf Kak, apakah suaranya masuk? Masuk. Mungkin biar lebih cepat, boleh di room chat aja ya. Absa tanya secara langsung, Mas Faidul jawab di room chat. Bagaimana Nanti teman-teman, coba apakah Absa suara tulis saya dapat terdengar? pertanyaannya di sini. Oke, coba Absa ketik aja yang ada di room chat ya. Nah, teman-teman yang menjadi relawan atas pertanyaan Absa, coba Absa. Oh, ini ya dari Abelia nih. Wah, Masya Allah. Sungguh kami jawabannya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani. Oke, dari Mbak Abelia Absa tulis ya. Jadi dari mana asal manusia? Dari setetes air mani. Oke. Ini, terus dulu. Dari mana? Dari sperma ya kita tulis. Oke Mbak Amelia, bisa lanjut. Kan asal manusia itu dari sperma. Mbak Amelia tahu dari mana? Mbak Amelia masih di sana? Ini nggak ada balasan, khawatir koneksi saya jadi jelek nih. Oke, Mbak Amelia sudah menulis bahwasannya manusia itu dari sperma. Saya tanya, Mbak Amelia tahu dari mana? Beliau mengutip dari Al-Quran. Bisa tulis ya, dari Al-Quran. Tahu dari Al-Quran. Oke. Aku tanya lagi nih, langsung aja ke teman-teman, biar responnya lebih cepat ya, insya Allah. Oke. Manusia berasal dari mana? Yaitu dari Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, astagfirullah. Manusia berasal dari mana? Yaitu dari sperma. Pertanyaan selanjutnya itu, tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Kenapa teman-teman percaya dengan Al-Quran? Ya boleh. Ketik langsung di room chat ya. Kenapa sih teman-teman percaya sama Al-Quran? Izin menjawab, Kak. Gimana? Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Bahri Ghazali. Kenapa kita percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri itu kan kitabnya umat Islam. Jadi kalau kita benar-benar mengaku sebagai orang Islam, kita harus percaya dengan Al-Quran tersebut, karena Al-Quran itu kan kitabnya orang Islam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Cukup, Kak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Bahri ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tahu dari mana Al-Quran adalah kitabnya umat Islam? Tahu dari mata pelajarannya, Kak. Di agama Islam. Tahu dari? Mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran yang diajarkan ketika sekolah. Oh, tahu dari sekolah berarti ya? Iya. Kira-kira sekolah tahu dari mana ya? Mungkin dari hadis-hadis. Oh iya. Kenapa kita harus percaya sama hadis? Kenapa kita harus percaya sama hadis?
Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, kita coba kuatkan akidah kita atas pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, ini ada yang jawab. Lengkapnya di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu urutan penciptaan manusia, kemudian berlanjut kematian dan kebangkitan. Oke, di sini kita masih membahas dari mana asal manusia ya, belum sampai kepada kebangkitan. Nah, barusan pertanyaannya coba saya ulangi, dari mana asal manusia? Tadi ada yang jawab dari sperma. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya sama Al-Quran? Karena kitab umat Islam. Tahu dari mana? Kenapa kita harus percaya pada kitab Al-Quran? Tahu dari mana? Bahasanya kitab umat Islam adalah Al-Quran. Tahu dari sekolah. Sekolah tahu dari mana? Pertanyaan, sekolah tahu dari mana? Ada yang bisa menjawab? Sekolah itu tahu dari guru yang menjelaskan tentang agama Islam. Terus kalau nanti kakak bertanya guru tahu dari mana, guru itu tahu dari orang-orang terdahulu yang telah mempelajari Islam itu. Oke, orang terdahulu tahu dari mana? Ya itu kak, orang terdahulu itu tahu karena kan itu tadi kan yang aku bilang itu dari hadis. Nah hadis itu juga kan dari orang-orang yang terdahulu. Jadi itu turun temurun gitu loh kak. Oh, Begitu. iya. Berarti ada lagi kak? Guru belajar dari guru. Gurunya Iya guru dong. belajar. Dan Iya kak. kayak gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih. Sip. Ini ya, coba saya sampaikan seperti ya. Ternyata mungkin nanti gurunya guru adalah Nabi Muhammad SAW ya. Coba saya tulis. Berarti gurunya guru adalah Nabi Muhammad. Ini cukup memusingkan bagi teman-teman kayaknya ya. Tapi ini insya Allah yang akan menguatkan akidah kita. Dari Nabi Muhammad. Guru dari Nabi Muhammad ya, tahunya ya. Oke. Kenapa kita harus percaya Nabi Muhammad? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus percaya Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak percaya saja sama Isa Al-Masih, atau setelah Nabi Muhammad yang ternyata diada-adakan, yaitu siapa? Oleh teman-teman Ahmadiyah gitu. Kenapa kita harus percaya Nabi Muhammad? Oh, dari Isna Hanif, karena yang diajarkan Nabi Muhammad itu baik dan banyak yang bermanfaat. Masya Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Cukup memusingkan mungkin ya, dan waktu kita sepertinya terbatas mungkin. Oke, seperti ini teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya apabila suatu alasan, suatu jawaban, apabila suatu jawaban dari sebuah pertanyaan disandarkan pada alasan, maka akan terus muter gitu-gitu lagi, gitu-gitu aja. Iya, jadi nggak ada habisnya. Nah, contohnya ini, itu namanya cyclic formula. Jadi yang saya tanyakan kepada teman-teman, ini adalah sebuah cyclic formula. Dari mana asal manusia? Dari sperma. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya sama Al-Quran? Karena Al-Quran kitab umat Islam. Kenapa? Tahu dari mana kitab umat Islam? Al-Quran adalah kitab umat Islam. Tahu dari sekolah. Sekolah tahu dari mana? Tahu dari guru. Guru tahu dari mana? Tahu dari gurunya guru. Gurunya guru tahu dari mana? Tahu dari gurunya guru. Nanti ujung-ujungnya pada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata inilah cyclic formula, inilah yang dipakai oleh semua agama. Jadi semua agama itu memakai cyclic formula. Jadi setiap jawaban dari pertanyaan disandarkan pada alasan sehingga tidak berujung. Dan perlu teman-teman ketahui, jawaban yang ternyata begitu tepat untuk mengokohkan akidah kita. Cukup dari sini teman-teman. Kita hapus yang ini teman-teman. Jadi dari mana asal Al-Quran? Dari mana asal manusia? Itu dari sperma. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran.
Kenapa percaya pada Al-Quran? Bukan karena kitab suci umat manusia. Maksudnya bukan kitab suci umat Islam. Tapi jawabannya ada di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 24. Teman-teman pasti tahu kan? Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 24. Boleh teman-teman buka. Coba saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi alasan tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Kenapa kita harus percaya Al-Quran? Yaitu di ayat 23, sebelum ayat 24-nya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Itu. Jadi cukup sampai situ, teman-teman. Nah, ini adalah tawaran atau alasan yang dihadirkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mempunyai akidah yang pokok. Itu Al-Quran. Seperti itu, teman-teman. Maka setiap pertanyaan yang hadir dari luar, entah itu ateis, entah itu agnostik, entah orang yang tidak beragama atau yang beragama mengaku Tuhan tapi tidak beragama, itu cukup dengan jawaban ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ditanya apapun, dasarnya ini tidak ada yang dapat menandingi Al-Quran. Ini pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan dan selanjutnya akan mudah, teman-teman. Karena teman-teman udah tahu dasarnya bahwasannya Al-Quran tidak ada yang dapat menandinginya. Oke. Selanjutnya, ngapain manusia di dunia? Boleh teman-teman coba jawab pertanyaan ini. Ngapain untuk beribadah kepada Allah. Oke, Masya Allah. Itu ada dalam surah apa? Lupa, Kak. Surah Ad-Dariyat, surah kalimat 1 ayat 56 ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang bisa tanya nih ya. Ngapain manusia di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kenapa kita harus percaya pada Al-Quran?